Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak. Dan kali ini kita sudah memasuki bagian atau part yang ke-15. Adapun tema kita kali ini adalah mengenai pengantar pajak penghasilan. Jadi karena bahan atau topik mengenai pajak penghasilan ini lumayan banyak, maka video yang membahas pajak penghasilan akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu di video kali ini, di mana kita akan membahas mengenai pengantarnya, yaitu terkait dengan subjek, kemudian objek daripada pajak penghasilan. Sedangkan di video yang kedua, yaitu di part yang ke-16 nanti, kita akan membahas mengenai dasar pengenaan maupun penghitungan daripada pajak penghasilan itu sendiri. Nah, berbicara mengenai pajak penghasilan, ini bisa Anda baca ya secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, karena memang pembahasan mengenai pajak penghasilan ini sangat ribet dan rumit ya, banyak angka-angka dan segala macam. Makanya kemudian saya akan mencoba menjelaskannya lebih sederhana. Nah, kita mulai pertama sekali dari pengertian pajak penghasilan. Kalau misalnya Anda baca di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa yang dimaksud dengan pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Jadi dari pengertian ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama bahwa subjek daripada pajak penghasilan itu ada dua secara garis besar, yaitu orang pribadi dan badan. Kemudian yang kedua, adapun objeknya adalah penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Walaupun nanti penghasilan ini akan kita bagi-bagi tergantung bentuk dan bagaimana kurun waktu penerimaannya. Kemudian kita lanjut ke subjek daripada pajak penghasilan itu sendiri. Secara umum bahwa subjek daripada pajak penghasilan ini ada 4. Yang pertama yaitu orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi. Yang ketiga, badan. Dan yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Saya akan mencoba menjelaskannya satu demi satu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek daripada PPh, artinya di sini bahwa dia adalah sebagai individu. Nah, subjek orang pribadi ini bisa dibagi atas dua bagian besar. Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, dan orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri. Apa yang membedakan antara orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri? Kalau dia sebagai subjek pajak dalam negeri, berarti bahwa orang pribadi tersebut tinggal di Indonesia atau dia tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Artinya kalau dianalogikan secara sederhana, bahwa orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah kalau ada orang pribadi yang tinggal selamanya di Indonesia atau dia tinggal lebih banyak di dalam negeri daripada di luar negeri. Sedangkan orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tinggal di luar negeri atau dia tinggal di dalam negeri kurang dari 183 hari. Nah, secara sederhananya berarti orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri adalah kalau dia tinggal selamanya di luar negeri atau dia lebih lama tinggal di luar negeri daripada di Indonesia selama 1 tahun kalender. Oke? Kemudian tadi yang kedua, bahwa subjek daripada PPh adalah warisan yang belum terbagi. Apa maksudnya warisan yang belum terbagi? Jadi misalnya begini, kalau ada seorang pewaris kemudian mewariskan warisan kepada ahli waris, tapi ternyata warisannya itu belum dibagikan, maka warisan yang belum terbagi tersebut dianggap sebagai sebuah subjek pajak tersendiri. Jadi misalnya ada gaji ataupun penghasilan dan ini diwariskan kepada para ahli waris tapi belum sempat dibagi, ternyata sudah
mengharuskan diadakannya yang namanya pembayaran pajak, maka kemudian warisan dalam bentuk penghasilan atau gaji ini dianggap sebagai subjek pajak tersendiri dan kemudian akan dipotong pajaknya sesuai dengan persentase yang berlaku di dalam pajak penghasilan. Oke? Kemudian yang ketiga adalah badan. Kita sudah belajar di video-video sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan badan itu adalah perusahaan itu baik dalam bentuk PT dan segala macam. Itu bisa nanti Anda pelajari di dalam hukum perdata, hukum dagang maupun di hukum bisnis. Kemudian yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Bahwa bentuk usaha tetap itu adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tinggal di luar negeri atau dia tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 1 tahun kalender. Atau dengan sederhananya bahwa bentuk usaha tetap itu adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang lebih lama tinggal di luar negeri daripada di dalam negeri selama 1 tahun kalender. Jadi bentuk usaha tetap ini bisa saja ya misalnya pusatnya di luar negeri tapi kemudian dia memiliki cabang-cabang di dalam negeri. Salah satu contoh yang paling nyata adalah misalnya perusahaan pesawat AirAsia. Jadi kalau kita lihat bahwa AirAsia ini sesungguhnya adalah maskapai yang berpusat di Malaysia. Tapi kemudian kalau Anda sering naik pesawat bahwa ada juga yang namanya AirAsia Indonesia. Nah, AirAsia Indonesia ini adalah salah satu bentuk usaha tetap daripada perusahaan maskapai AirAsia. Walaupun pemilik daripada perusahaan AirAsia ini tinggal di Malaysia, tapi karena ada bentuk usaha tetapnya di Indonesia yaitu perusahaan AirAsia Indonesia, maka dia tetap akan dipajaki yaitu sebagai subjek pajak luar negeri. Itulah teman-teman jenis-jenis daripada subjek pajak penghasilan. Namun ternyata khusus untuk badan ada pengecualian artinya bahwa dia tidak dianggap sebagai sebuah subjek pajak penghasilan walaupun badan tersebut mendapatkan penghasilan dari proses kerjanya atau dari aktivitasnya. Sebuah badan tidak dianggap sebagai subjek pajak penghasilan kalau dia memenuhi 4 unsur yang berikut. Yang pertama, kalau pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, ini belum mengerucut ya karena semua yang namanya badan itu pasti dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Perlu Anda tahu bahwa semua badan itu tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD. Misalnya perusahaan swasta itu tidak mungkin dibiayai oleh APBN atau APBD. Lalu muncul pertanyaan, misalnya BUMN. Apakah BUMN ini tidak termasuk subjek pajak? Karena kita tahu bahwa BUMN ini dibiayai oleh negara atau melalui yang namanya APBN maupun APBD. Nah, kembali Anda belajar di dalam hukum administrasi negara bahwa uang negara yang dimasukkan ke dalam BUMN ataupun BUMD itu tidak dianggap lagi sebagai bagian dari APBN maupun APBD, tetapi merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya, ketika negara memiliki BUMN ataupun BUMD, di situ negara sudah bertindak sebagai privat yang berusaha atau yang memiliki badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Oke? Kemudian yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu kemudian yang keempat adalah pembukuannya diperiksa oleh pejabat pengawasan fungsional negara. Jadi pejabat pengawasan fungsional negara itu ya contohnya adalah BPKP ataupun BPK. Ya, BPKP itu untuk internal pemerintah, BPK itu adalah untuk semua lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, dari keempat ciri-ciri ini atau syarat-syarat ini bisa kita simpulkan ya bahwa contoh daripada
Badan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan adalah lembaga-lembaga atau instansi-instansi daripada pemerintah. Jadi misalnya Samsat ya, Samsat ini kan mendapatkan penghasilan dari masyarakat karena dia memungut pajak kendaraan bermotor. Tapi karena ternyata keberadaan Samsat itu memenuhi 4 unsur yang sudah saya jelaskan tadi ya, dia dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua aktivitasnya dibiayai oleh APBN maupun APBD ya, karena kita tahu misalnya Samsat itu kan petugas-petugasnya dibayar oleh negara. Kemudian yang ketiga, penghasilannya itu dimasukkan ke kas negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kita tahu bahwa pajak yang dibayarkan ke Samsat itu akan dimasukkan ke dalam kas negara. Kemudian yang keempat, akan diaudit oleh aparat pengawasan negara. Nah, jadi nanti setiap tahun akan ada pengawasan baik itu oleh BPK maupun BPKP terkait dengan penerimaan perpajakan dari masyarakat. Itu salah satu contohnya. Atau misalnya contoh yang lain adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Nah, sekarang kita akan melihat pengecualian subjek pajak penghasilan. Ada 4 bagian besar yang dikecualikan dalam pajak penghasilan. Ya, yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing. Jadi salah satu contoh kantor perwakilan ini adalah kedutaan besar ataupun konsul dan segala macam. Kalau misalnya ada kedutaan besar negara asing di Indonesia ataupun ada konsulat negara asing yang berada di Indonesia, maka itu dikecualikan daripada pemungutan pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, dikecualikan daripada subjek pajak penghasilan terhadap pejabat perwakilan diplomatik negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan itu memberikan perlakuan timbal balik. Nah, maksudnya ini secara sederhana adalah bahwa tidak dikenakan PPh terhadap para pejabat diplomatik negara asing yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, bahwa pembantu-pembantunya juga itu tidak dikenakan PPh oleh Indonesia. Tapi kemudian ada syaratnya bahwa pembantu-pembantunya itu bukan warga negara Indonesia serta tidak mendapatkan penghasilan lain di luar jabatannya itu. Jadi kalau misalnya ada duta besar negara asing yang tinggal di Indonesia, lalu kemudian dia membuat channel YouTube ya, dia membuat video atau konten di Indonesia, itu tetap dia dikenakan pajak. Kenapa? Karena dia mendapatkan penghasilan lain di luar jabatannya. Karena ketika dia menjadi YouTuber itu tidak serta-merta terkait dengan yang namanya jabatannya sebagai pejabat kantor diplomatik negara asing. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi internasional di mana Indonesia termasuk anggota daripada organisasi internasional ini. Lalu kemudian organisasi internasional tersebut tidak menjalankan usaha lain di Indonesia selain daripada tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya. Jadi misalnya di Jakarta itu kan ada sekretariat ASEAN gitu ya. Nah, itu tidak akan dipajaki oleh negara Indonesia karena Indonesia termasuk bagian daripada ASEAN dan kantor sekretariat ASEAN itu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang menghasilkan di luar daripada tupoksinya. Kemudian yang keempat, tidak dipungut pajak penghasilan terhadap pejabat-pejabat organisasi internasional selama dia bukan warga negara Indonesia atau tidak mendapatkan penghasilan lain di luar jabatannya. Ya. Jadi mungkin Anda agak susah ya membedakan antara nomor 2 dan nomor 4. Kalau nomor 2 tadi yaitu pejabat diplomatik negara asing dan nomor 4 adalah pejabat organisasi internasional. Kalau nomor 2 itu adalah untuk pejabat di kedubes maupun di konsulat,
sedangkan nomor 4 ini adalah pejabat di kantor-kantor lembaga internasional yang ada di Indonesia. Yang misalnya adalah Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Itulah subjek dan juga pengecualian-pengecualian di dalam pajak penghasilan. Sekarang kita akan melihat objek daripada pajak penghasilan itu. Karena namanya adalah pajak penghasilan, tentu objeknya adalah penghasilan. Jadi di sini akan saya rangkum beberapa bagian daripada penghasilan. Walaupun nanti kalau Anda baca di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 akan sangat banyak jenis-jenis daripada penghasilan. Karena kalau kita pahami secara umum bahwa penghasilan itu kan sesungguhnya adalah segala sesuatu yang meningkatkan pemasukan atau pendapatan daripada seseorang atau badan. Dan pemasukan ini bisa dalam bentuk apa saja, makanya kemudian saya katakan tadi akan sangat banyak jenis daripada penghasilan. Nah, adapun beberapa contoh daripada penghasilan itu, yang pertama yaitu imbalan daripada pekerjaan. Ini adalah jenis penghasilan yang paling banyak. Kalau dikatakan imbalan daripada pekerjaan ini, misalnya adalah gaji, ya, upah, honor dan lain-lain. Jadi untuk orang awam mungkin akan sangat susah memahami ini ya, antara gaji, honor dan upah. Tapi kalau kita berbicara di dalam hukum pajak bahwa gaji itu berbeda dengan upah. Gaji adalah pendapatan tetap yang kita terima secara berkala. Bisa saja 2 mingguan, bulanan, ya. Sedangkan upah itu adalah pendapatan yang kita terima untuk satu pekerjaan tertentu. Jadi misalnya kalau kita punya borongan, ya, kalau misalnya kita adalah seorang kontraktor, lalu kemudian kita membangun satu rumah, maka penghasilan kita dari memborong itu dinamakan dengan upah, bukan gaji. Beda lagi misalnya dengan honor. Nah, kalau honor ini adalah pendapatan dari kegiatan-kegiatan. Jadi misalnya kalau saya menjadi pembicara di sebuah seminar, maka saya mendapatkan honor, bukan upah, bukan pula gaji. Jadi Anda harus bisa membedakan itu. Kemudian yang kedua, yaitu hadiah dari sebuah undian. Jadi kalau misalnya kita dapat lotre, ya, itu juga akan dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu laba usaha. Jadi yang keempat adalah royalti. Kalau dikatakan royalti adalah penghasilan kita dari kekayaan intelektual. Ya, jadi misalnya saya mempunyai ciptaan dalam bentuk buku, maka ketika buku saya itu laku, saya akan mendapatkan royalti dari penjualan buku tersebut. Kemudian yang kelima yaitu keuntungan karena selisih kurs. Jadi kalau misalnya saya usahanya adalah berdagang dolar, ya, jadi saya beli dolar ketika dia murah, lalu kemudian saya jual ketika mahal, tentu kan ada selisihnya. Nah, selisih itu adalah keuntungan bagi kita dan itu akan dipajaki oleh negara. Kemudian yang keenam adalah premi asuransi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan asuransi memungut premi asuransi dari para nasabahnya, maka itu juga akan dikenakan pajak karena itu akan meningkatkan kekayaan daripada si perusahaan asuransi. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis daripada penghasilan. Silakan nanti Anda baca di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sama seperti subjek pajak penghasilan tadi, ternyata objek pajak penghasilan itu juga ada pengecualian. Jadi dia tidak dianggap sebagai penghasilan yang perlu untuk dipajaki. Nah, ada beberapa jenis daripada penghasilan yang tidak dapat dipajaki. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan. Ya, misalnya kalau ada perpuluhan, ya, misalnya jemaat di gereja menyumbang ke gereja, atau misalnya yang umat muslim membayar zakat dan segala macam, itu kan akan meningkatkan kekayaan daripada gereja ataupun masjid. Tapi itu tidak dianggap sebagai penghasilan yang bisa dikenakan pajak. Terus kemudian yang kedua adalah harta hibah. Nah, harta hibah ini misalnya kalau ada orang yang menghibahkan sepetak tanah atau emas kepada kita, maka itu tidak bisa dipajaki kalau proses pemberiannya itu adalah hibah.
ya. Beda misalnya kalau dia jual beli. Kalau jual beli itu pasti ada pajaknya. Terus kemudian yang ketiga adalah warisan. Jadi kalau saya ya misalnya mendapatkan warisan uang senilai 2 miliar dari orang tua saya, itu tidak bisa dipajaki oleh negara. Makanya ya ini understory ya, bahwa banyak para koruptor yang mencoba untuk mengaburkan harta kekayaannya dan menyatakan itu adalah warisan dari orang tua. Sehingga kemudian ketika itu dianggap sebagai warisan, maka dia tidak akan dipajaki oleh negara dan kemudian tidak perlu dicari asal usulnya oleh negara. Kemudian yang keempat adalah harta sebagai penyertaan modal. Jadi kalau saya misalnya memiliki penghasilan, terus kemudian saya setorkan itu sebagai modal di sebuah perusahaan, maka itu tidak bisa dipajaki oleh negara. Yang kelima yaitu imbalan pekerjaan dalam bentuk natura. Jadi kalau misalnya Anda bekerja, tapi kemudian gaji Anda itu dibayar dalam bentuk barang atau natura, itu tidak bisa dipajaki oleh negara. Selanjutnya yaitu penghasilan yang didapatkan dari pengelolaan dana pensiun. Jadi misalnya BPJS ya, kita tahu bahwa BPJS itu mengelola dana pensiun, lalu kemudian dia akan mendapatkan penghasilan dari situ, maka itu tidak bisa dikenakan pajak. Nah selanjutnya yaitu beasiswa. Nah, kalau Anda misalnya mendapatkan beasiswa, itu kan sesungguhnya meningkatkan kekayaan Anda. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, itu tidak dianggap sebagai penghasilan yang patut untuk dipajaki. Selanjutnya itu bantuan atau santunan sosial. Jadi misalnya kalau ada orang kecelakaan, lalu diberikan santunan oleh jasara harja, maka itu tidak dikenakan pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis daripada penghasilan yang dikecualikan dari PPh. Itu bisa Anda baca di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk pengantar daripada pajak penghasilan cukup sekian. Nanti di video berikutnya saya akan membahas mengenai dasar pengenaan dan penghitungan pajak penghasilan. Oke, saya rasa demikian. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.